Kenapa kabel listrik di Indonesia tidak ditanam saja? Kenapa harus di atas dan semraut seperti sekarang? Di hampir setiap kota di Indonesia, langit dipenuhi oleh tiang listrik dan kabel yang saling bersilangan tak tentu arah. Sebagian orang menganggapnya semraut, sebagian lagi bertanya-tanya, kalau Singapura bisa menanam kabel listrik di bawah tanah, kenapa Indonesia tidak? Bukankah kabel bawah tanah lebih aman, lebih indah dan lebih modern? Kalau begitu, kenapa Jepang yang terkenal sangat maju ternyata masih memiliki jutaan kilometer kabel yang bergelantungan di udara? Dan kenapa hampir seluruh dunia masih mempertahankan tiang listrik? Apakah karena malas? Apakah karena tidak punya uang? Atau sebenarnya hukum fisika memang lebih menyukai kabel di udara? Dan mungkin setelah video ini kalian akan melihat tiang listrik dengan cara yang berbeda. Karena ternyata tiang listrik yang selama ini dianggap kuno mungkin adalah salah satu teknologi paling cerdas yang pernah diciptakan manusia. Indonesia sebenarnya sudah bisa menanam kabel. Banyak orang mengira Indonesia belum memiliki teknologi kabel bawah tanah, padahal kenyataannya tidak demikian. Jakarta, beberapa kawasan bisnis hingga kota Batam telah menggunakan jaringan listrik bawah tanah. Bahkan sekitar 95% jaringan listrik Batam telah ditanam di bawah tanah. Menariknya, proses tersebut dimulai sejak tahun 1993. Artinya, untuk sebuah kota yang luasnya jauh lebih kecil dibanding Jakarta saja, prosesnya membutuhkan lebih dari 30 tahun. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan mengapa Indonesia tidak bisa, tetapi apakah menanam semua kabel listrik memang merupakan pilihan yang terbaik? Tiang listrik adalah teknologi yang sangat murah. Mungkin terdengar aneh, tetapi salah satu alasan listrik bisa sampai ke rumah kita dengan biaya yang relatif murah adalah karena adanya tiang listrik. Pada jaringan udara, proses pembangunannya cukup sederhana. Tiang dipasang, kabel ditarik dan transformator dipasang, dan selesai. Tetapi jika kabel ditanam di bawah tanah, semuanya menjadi jauh lebih rumit. Diperlukan penggalian, pipa pelindung, sistem drainase, manhole inspeksi, jalur khusus, material isolasi yang lebih mahal, koordinasi dengan pipa air, internet, gas, dan saluran drainase lainnya. Intinya, membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa biaya kabel bawah tanah dapat mencapai 4-10 kali lebih mahal dibandingkan tiang udara dengan kapasitas yang sama, dan itu belum termasuk biaya perawatannya. Udara adalah isolator gratis. Ini bagian yang jarang diketahui. Listrik tegangan tinggi membutuhkan jarak agar tidak melompat ke penghantar lain. Untungnya, alam telah memberikan kita sesuatu secara gratis, yaitu udara. Ya, udara yang kita hirup setiap hari ternyata merupakan isolator alami yang sangat baik. Karena itulah kabel tegangan tinggi dapat digantung di udara dengan aman. Jika kabel tersebut ditanam di bawah tanah, seluruh fungsi isolasi yang diberikan udara harus digantikan dengan lapisan isolator buatan yang sangat mahal. Semakin tinggi tegangannya, semakin rumit dan mahal kabel tersebut. Jadi sebenarnya, udara adalah salah satu alasan listrik modern dapat menjadi lebih relatif murah. Dan itu kenapa tegangan seperti sutet diletakkan tinggi di udara dan tanpa halangan apapun di sekitarnya. Dan tanah adalah penjebak panas. Ketika listrik mengalir, kabel menghasilkan panas. Pada jaringan udara, panas tersebut dengan mudah dilepaskan ke lingkungan. Angin membantu mendinginkannya, tetapi di bawah tanah, panas sulit keluar. Tanah justru memerangkap panas. Akibatnya, kabel bawah tanah membutuhkan ukuran lebih besar agar tidak terlalu panas, dan semakin besar kabelnya semakin mahal pula biayanya. Jadi tidak selalu benar bahwa kabel bawah tanah lebih efisien. Bayangkan sebuah pohon tumbang dan memutus kabel udara. Petugas langsung datang dan melihat titik kerusakan. Mobil keren datang, kabel diganti dan listrik menyala kembali. Tapi bagaimana jika kerusakan terjadi di bawah tanah? Petugas harus mencari lokasi gangguan menggunakan alat khusus yang pasti membutuhkan biaya lebih. Kemudian jalan dibongkar dengan eskavator dan membutuhkan biaya yang lebih juga. Tanah digali, baru kabel diperbaiki. Akibatnya waktu pemulihan gangguan seringkali lebih lama dan lebih mahal. Satu alasan yang lebih besar yaitu Indonesia adalah negara gempa. Banyak orang berpikir kabel bawah tanah pasti lebih aman. Belum tentu. Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Gempa bumi dapat menyebabkan retakan tanah, pergeseran sesar, penurunan tanah, bahkan likuifaksi. Kerusakan pada kabel bawah tanah seringkali tersembunyi dan sulit ditemukan. Sedangkan pada kabel udara, kerusakan dapat langsung terlihat dan ditangani. Perbaikan pun lebih cepat. Karena itulah Jepang yang sangat maju pun sampai saat ini masih menggunakan banyak jaringan udara. Kota modern itu seperti kue lapis. Di bawah permukaan kota ternyata sudah sangat padat. Ada pipa PDAM, drainase, kabel internet, pipa gas, fondasi bangunan, bahkan jalur MRT. Kota modern ibarat kue lapis dengan banyak lapisan. Menambah kabel listrik berarti harus berbagi ruang dengan semua infrastruktur tersebut. Kesalahan kecil saat menggali dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Karena itulah pembangunan bawah tanah jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Dan pertanyaan muncul, kenapa sutet hampir tidak pernah ditanam? Ini mungkin bagian paling menarik. Mengapa jaringan listrik biasa bisa ditanam, tetapi sumber utama tegangan ekstra tinggi hampir selalu digantung, yaitu sutet? Jawabannya adalah fisika. Sutet membawa listrik dengan tegangan yang sangat tinggi, 150.000 volt, 275.000 volt, bahkan 500.000 volt. Semakin tinggi tegangan, semakin besar pula kebutuhan isolasinya. Di udara, isolasi tersebut diberikan secara gratis tanpa biaya. Tetapi di bawah tanah, semuanya harus dibuat menggunakan material khusus dan pastinya biaya menjadi luar biasa mahal. Setiap kabel
kabel ternyata bertindak sebagai kapasitor raksasa. Pada kabel AC bawah tanah yang sangat panjang, muncul arus reaktif yang tidak menghasilkan daya berguna. Arus ini justru membebani sistem. Akibatnya, semakin panjang kabel AC bawah tanah, semakin tidak efisien. Fenomena inilah yang membuat saluran udara tetap menjadi pilihan utama untuk transmisi jarak jauh. Jadi bukan karena manusia malas menggali, tetapi karena hukum fisika memang membatasinya. Ini mungkin terdengar aneh, sebagian besar listrik menggunakan kabel AC atau arus bolak-balik, tetapi kabel bawah laut jarak jauh justru banyak menggunakan heavy DC atau high voltage direct currents. Kenapa? Karena arus searah tidak memiliki masalah kapasitansi sebesar AC atau arus bolak-balik. Akibatnya kehilangan energi lebih kecil. Karena itu berbagai interkoneksi listrik bawah laut di Eropa dan Asia banyak menggunakan kabel high voltage direct current atau HVDC. Bahkan masa depan transmisi listrik dunia diperkirakan akan semakin bergantung pada kabel HVDC. Ketika orang membayangkan Jepang, mereka sering kali membayangkan kota tanpa kabel, padahal kenyataannya tidak demikian. Di luar pusat kota besar, Jepang masih dipenuhi tiang listrik. Alasannya sederhana, lebih murah, lebih mudah diperbaiki, dan lebih fleksibel. Jepang hanya menanam kabel di daerah yang benar-benar diperlukan. Artinya negara maju pun tidak selalu menghilangkan tiang listrik. Lalu kenapa Singapura bisa? Karena Singapura memiliki keuntungan besar, wilayahnya kecil, penduduknya terkonsentrasi, infrastrukturnya terencana, dan pendapatan per kapitanya tinggi. Berbeda jauh dengan Indonesia, lebih dari 17.000 pulau, jaringan listrik yang membentang ratusan ribu kilometer. Jika semuanya ditanam, biayanya akan sangat besar dan membutuhkan waktu mungkin ratusan tahun. Mungkin selama ini kita salah. Selama ini kita selalu bertanya kenapa Indonesia tidak menanam semua kabel listriknya. Padahal pertanyaan yang benar adalah wilayah mana yang memang perlu menggunakan kabel bawah tanah. Karena tidak ada sistem yang sempurna, kabel udara memiliki kelebihan, murah, mudah diperbaiki, dan fleksibel. Sedangkan kabel bawah tanah memiliki kelebihan, lebih rapi, lebih tahan terhadap cuaca, lebih aman dari pohon tumbang, dan memperindah kota. Mungkin solusi terbaik bukan memilih salah satunya, tetapi menggabungkan keduanya secara cerdas. Pusat kota, kawasan wisata, dan daerah strategis menggunakan kabel bawah tanah, sedangkan daerah lainnya menggunakan jaringan udara yang lebih ekonomis. Dan mungkin inilah fakta yang paling menarik. Peradaban modern sebenarnya berdiri di atas sesuatu yang tidak pernah kita bayar, yaitu udara. Udara yang kita hirup setiap hari ternyata juga berfungsi sebagai isolator gratis yang memungkinkan listrik bertegangan ratusan ribu volt melintasi ribuan kilometer dengan biaya yang masih masuk akal. Tanpa udara, mungkin tagihan listrik kita akan jauh lebih mahal, dan mungkin tiang-tiang listrik yang selama ini kita anggap jelek dan kuno sebenarnya adalah salah satu alasan mengapa listrik bisa menjangkau jutaan rumah di Indonesia. Karena ternyata langit yang dipenuhi kabel itu bukanlah tanda keterbelakangan, melainkan salah satu solusi rekayasa paling murah, paling sederhana, dan paling cerdas yang pernah ditemukan manusia. Dan mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukan lagi kenapa kabel listrik di Indonesia tidak ditanam, melainkan kalau semua kabel listrik ditanam di bawah tanah, apakah kita sanggup membayar harga yang lebih mahal? Saya 14, terima kasih.